Di pembahasan sebelumnya, sebagai seorang pangeran, Xiao Tian diminta untuk menghadiri rapat pengadilan dengan tujuan untuk memperkenalkan dirinya pada para menteri dan juga ikut serta untuk membahas beberapa hal sehubungan dengan dinasti Yan Agung. Di pertemuan tersebut, Perdana Menteri Liu Aotian yang benar-benar tak menyukai hubungannya dengan Ziruyan karena dia berencana menjodohkan anaknya sendiri, sebisa mungkin berusaha menyingkirkan dirinya yang katanya tidak cocok menjadi suami Ziruyan. Tetapi sayangnya Liu Aotian memilih lawan yang salah. Bahkan buku warisan kuno yang telah dia siapkan yang mana di dalamnya terkandung sebuah kutukan yang akan membunuh siapapun di bawah ranah sains tingkat 10. Kutukan seperti itu hanya bisa memberikan pijatan bagi Xiao Tian. Sekembalinya ke rumah, Liu Ximei segera melepaskan amarah yang telah dia pendam, sementara ayahnya hanya duduk terdiam karena daripada memikirkan tentang masalah Xiao Tian, saat ini dia lebih mementingkan rasa kekecewaannya terhadap putranya sendiri yang tidak bisa bersikap tenang, yang mana hal itu benar-benar telah merusak acara besar yang telah dia persiapkan. Aku sangat kecewa dengan penampilanmu hari ini. Kau benar-benar telah merusak acara besar hanya karena seorang penjahat tanpa kultivasi dasar. Suatu hari, saat kau kembali ke kaisaran, kau tidak akan bisa masuk ke pengadilan istana jika kau terus bersikap seperti itu. Apakah kau sudah lupa semua yang sudah kuajarkan kepadamu sebelumnya? Ucap Liu Aotian memarahi putranya yang hanya bisa terdiam dan meminta maaf. Tak ingin terlalu mempermasalahkan semua itu, Liu Aotian kemudian menyuruh putranya untuk segera mengirimkan seseorang untuk menyebarkan berita tentang Xiao Tian yang telah berhasil mendapatkan warisan dari buku emas, dengan harapan hal tersebut akan mendatangkan masalah bagi Xiao Tian dan juga Ziruyan. Selain itu, meskipun rencananya kali ini telah gagal, Liu Aotian masih tetap optimis bahwa saat waktunya tiba, dinasti Yan Agung pasti akan jatuh ke tangannya, sehingga untuk memastikan kegagalan tidak terulang kembali, dia juga harus bertindak lebih berhati-hati. Apalagi dengan munculnya orang kuat misterius yaitu Hades yang telah menghancurkan gedung awan darah, benar-benar sangat mempengaruhi rencananya yang seharusnya telah berhasil menculik Xiao Tian dan menjadikannya sandera untuk mengendalikan Ziruyan. Sementara itu, ketika malam hari tiba, Xiao Tian berinisiatif datang mengunjungi ruang kerja istrinya. Melihat tumpukan dokumen yang menjulang tinggi, membuat Xiao Tian terkejut dengan jumlahnya yang langsung dijawab bahwa semua itu tidak seberapa, karena jika bukan karena kemampuan Liu Aotian yang telah membagi sebagian besar beban, mungkin saja dirinya benar-benar akan tertutup oleh banyaknya dokumen. Xiao Tian hanya bisa bersyukur karena dirinya berperan sebagai pangeran lemah yang tidak berguna dan tidak harus mengurusi hal-hal menyebalkan semacam itu. Adapun Ziruyan, mau tak mau dia harus bertahan karena bagaimanapun juga dinasti Yan Agung atau Kekaisaran Dayan merupakan hasil kerja keras dan keringat ayahnya serta kedua mendiang kakaknya yang melindunginya dengan nyawa mereka. Membicarakan tentang Liu Aotian, Xiao Tian lantas mengatakan bahwa hadiah pernikahan yang dijanjikan sebelumnya termasuk 6 juta batu spirit telah dikirim ke istana. Mendengar itu, Ziruyan tiba-tiba teringat sesuatu yang mana dengan segera dia mengeluarkan setengah bagian dari giok Yan Agung yang sebelumnya Xiao Tian dapatkan dari Liu Aotian. Kunci giok ini adalah pasangan dari kunci yang kau terima dari Liu Aotian. Ini bisa digabungkan dan menjadi kunci istana yang di dalamnya terdapat banyak kekayaan yang ditinggalkan kaisar sebelumnya.
aku menyerahkan kunci ini padamu dan jagalah harta istana. Dengan begitu, pengadilan istana tidak akan punya alasan untuk mengatakan kau pemalas dan tidak melakukan apapun, ucap Ziruyan yang benar-benar membuat Xiao Tian sangat senang karena tugas tersebut terbilang sangat mudah dan yang terpenting sejalan dengan tujuannya yang ingin menjalani hidup malas. Begitu token giok digabungkan menjadi satu, Xiao Tian bisa merasakan sebuah kekuatan terpancar yang mana dari penjelasan Ziruyan, selain menjadi kunci, token giok juga merupakan senjata spiritual dengan efek perlindungan yang bisa menjaga pengguna tetap aman. Kemudian Ziruyan sedikit meminta bantuan pada suaminya untuk melakukan beberapa hal kecil seperti memindahkan buku di perpustakaan lama ke perpustakaan baru serta mengecek harta-harta peninggalan kaisar sebelumnya yang selama ini berada di bawah pengawasan Liu Aotian. Kau juga bisa mengambil sesuatu yang kau suka dalam perjalanan. Selain itu, barang-barang yang kau bawa juga ada di gudang. Entah kau mau mengambilnya atau tidak, itu terserah padamu, tambah Ziruyan yang pastinya permintaan tersebut diterima baik oleh suaminya. Dan sebelum benar-benar pergi, dengan senyum indah di wajahnya, dia hanya bisa mengucapkan terima kasih. Entah itu masih di malam yang sama atau keesokan harinya, setelah itu masih ditemani Ling Er dan juga Liu Yan, Xiao Tian mulai menjalankan tugas yang diberikan istrinya. Dia juga mengecek barang-barang pribadi miliknya yang mana meskipun Ling Er menganggap barang-barang miliknya terlihat aneh karena tersimpan di dalam sebuah peti yang mirip seperti peti mati, namun ketika dia menjelaskan bahwa peti tersebut merupakan gudang armor senjata versi spesial Grandmaster, rasa ketertarikan Ling Er segera melonjak drastis dan ingin melihatnya. Namun sayangnya, Xiao Tian langsung menyimpannya karena dia sendiri tak berniat menunjukkannya dan berharap untuk tidak pernah menggunakannya lagi. Setelah itu mereka pergi ke gedung perbendaharaan lama milik ayah Ziruyan atau ayah mertuanya. Sesampainya di pintu masuk, mereka dihadang oleh dua penjaga yang menghentikan mereka dan bahkan sedikit melontarkan kata-kata pedas untuk menghina Xiao Tian. Tetapi begitu dia menunjukkan token giok, kedua penjaga yang awalnya kasar langsung berubah menjadi jinak. Begitu masuk ke dalam, melihat segunung harta hanya bisa membuat ketiganya membeku di tempat. Namun satu hal yang pasti, Xiao Tian hanya bisa menganggap bahwa ayah mertuanya benar-benar sangat luar biasa karena memiliki harta yang mungkin puluhan kali lebih kaya dari seluruh dinasti Yan Agung. Kemudian Xiao Tian menyuruh Liu Yan untuk segera pergi menghubungi istrinya dan juga Yang Ming. Sambil menunggu, Xiao Tian mencoba bertanya pada Ling Er, apakah mungkin ayahnya akan pingsan karena terkejut apabila melihat segunung harta tersebut. Menanggapi itu, dengan penuh percaya diri, Ling Er berkata bahwa itu tidak mungkin karena selama bertahun-tahun ayahnya telah bertanggung jawab atas Departemen Keuangan. Tak butuh lama, Ziruyan dan juga Yang Ming akhirnya tiba. Selain itu, Ziruyan ternyata baru mengetahui bahwa ayahnya mempunyai harta sebanyak itu yang pastinya benar-benar membuatnya terkejut. Bahkan berkebalikan dari apa yang diucapkan Ling Er sebelumnya, Yang Ming benar-benar pingsan yang membuat Ling Er sedikit merasa malu. Setelah sadar kembali, Yang Ming benar-benar terlihat sangat bahagia layaknya anak kecil yang mendapat mainan baru. Adapun Ziruyan, dia hanya bisa mengucapkan terima kasih pada suaminya karena berkatnya mereka bisa mengakses perbendaharaan milik ayahnya. Di masa depan, kau dapat mengambil batu spiritual sebanyak yang kau inginkan. Jadi berbahagialah, tambah Ziruyan yang pastinya kembali membuat Xiao Tian merasa bahagia.
Namun konyolnya, bukannya mengambil emas ataupun uang, entah mengapa Xiao Tian malah mengambil tempat tidur yang terbuat dari batu roh. Melihat itu pastinya hanya bisa membuat Ling Er dan juga Liu Yan merasa bingung. Tetapi pada akhirnya mereka memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal sepele semacam itu, asalkan sang pangeran menyukainya. Seolah-olah tidur di atas kasur yang sangat empuk dan nyaman, Xiao Tian benar-benar menikmati tidurnya tanpa sedikit pun rasa tidak nyaman. Di saat itulah, secara tiba-tiba sebuah kekuatan misterius langsung masuk tersedot ke dalam lautan kesadarannya. Untuk kekuatan misterius tersebut yang memiliki sosok lelaki tua, dia ternyata spirit dari warisan Ancient God, yang mana mudahnya itu merupakan kekuatan yang sebelumnya diserap Xiao Tian dari buku warisan. Karena pada dasarnya kekuatan seseorang dapat diukur dengan melihat jumlah cahaya yang muncul di dalam laut kesadaran. Melihat laut kesadaran Xiao Tian yang benar-benar kosong membuat Ancient God sangat kecewa dan mulai menghina Xiao Tian karena dia sangat yakin Xiao Tian telah menggunakan trik licik untuk mencuri warisannya. Ketika sedang mengoceh seperti itu, tiba-tiba sesuatu muncul dan itu adalah sebuah tomat yang mana identitas aslinya ternyata Wang Cai. Namun yang benar-benar membuat Ancient God terkejut bukan kemunculan ataupun bentuk Wang Cai, melainkan cahaya-cahaya yang muncul di belakangnya, karena bahkan dirinya yang hanya memiliki 99 cahaya bintang sudah merupakan kehadiran yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, melihat jumlah bintang milik Wang Cai yang kira-kira sekitar 3000 cahaya, pastinya benar-benar membuat Ancient God sangat-sangat terkejut. Siapa kau? Bukankah ini harusnya lautan kesadaran dari ras manusia? Tanya Ancient God penuh dengan ketakutan. Menanggapi itu, Wang Cai yang telah selesai menilai dan mengetahui identitas Ancient God lantas memperkenalkan dirinya yang hanya seorang budak. Tiba-tiba ada suara keluhan yang pastinya berasal dari Xiao Tian yang tidurnya sedikit terganggu. Adapun Ancient God, keterkejutannya kali ini jauh melampaui sewaktu melihat Wang Cai, karena dengan mata kepalanya sendiri dia bisa melihat cahaya-cahaya yang mengelilingi Xiao Tian benar-benar gila, yang mana jumlahnya sendiri berkali-kali lipat dibandingkan dengan milik Wang Cai yang pada dasarnya baginya sudah sangat luar biasa. Dia adalah seorang monster, itulah yang difikirkan Ancient God tentang sosok Xiao Tian. Kemudian Wang Cai memberikan sebuah saran agar Ancient God sebaiknya sedikit mengambil jarak, karena dengan kondisi masternya yang baru saja bangun tidur, mungkin secara tidak sengaja akan membunuhnya secara langsung. Tanpa pikir panjang lagi, Ancient God segera menurut. Xiao Tian yang baru menyadarinya lantas bertanya siapakah orang tersebut, yang langsung dijawab bahwa dia adalah spirit dari buku warisan Ancient God, dan dari hasil analisa dalam keadaan normal Ancient God akan muncul di lautan kesadaran dan mengajarkan warisan pengetahuan. Meskipun sebagian besar orang akan terkesan dengan sosok Ancient God, tetapi sayangnya hal itu tak terjadi pada Xiao Tian. Adapun Ancient God, sebisa mungkin dia berusaha menanggapi perkataan Xiao Tian, walaupun kenyataannya di dalam benaknya dia memiliki rencana busuk, yang mana dia berniat berpura-pura memiliki pengetahuan yang luas dan menggunakan teknik bersilat lidahnya agar bisa memanfaatkan Xiao Tian. Satu hal yang pasti, Ancient God benar-benar salah memilih targetnya, karena semua pemikiran buruknya itu samar-samar bisa disadari oleh Xiao Tian. Apalagi ketika ditanya, dia sama sekali tak bisa menatap langsung matanya. Alhasil, Xiao Tian yang benar-benar kesal segera menyuruh Wang Cai untuk memakannya.
Seperti yang kukira, matanya benar-benar penuh dengan dendam. Sudah jelas setelah triknya terbongkar, dia menjadi marah karena malu. Apakah otak dari spirit warisan Ancient God ini sudah konslet? Ucap Xiao Tian melihat amarah Ancient God saat dia sedang disantap oleh Wang Cai. Dan setelah menyantapnya, Wang Cai memberitahu bahwa sistem akan segera di-upgrade. Sementara itu di luar, sewaktu Xiao Tian sedang asyik tidur, ternyata ada seseorang yang sedang memantaunya dari atap rumah. Melihat dari penampilannya, sudah pasti dia memiliki niat buruk, dan dari semua kesimpulan yang didapat, kemungkinan besar orang tersebut merupakan suruhan Liu Aotian dan juga Liu Xinmei, atau mungkin seseorang yang bertindak setelah mendengar rumor yang disebarkan oleh mereka berdua. Melihat mangsanya sama sekali tak memiliki penjaga ataupun pertahanan, tanpa berbasa-basi lagi, si pembunuh segera melesat turun ke bawah. Namun sialnya, ketika dia mencoba menebas Xiao Tian, pedang yang dia gunakan tiba-tiba hancur berkeping-keping, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuatnya terkejut sekaligus bingung. Dan bersamaan dengan itu juga, serangannya malah membuat Xiao Tian terbangun. "Siapa kau? Apa yang kau lakukan?" teriak Xiao Tian yang sedikit terkejut. Penjaga di luar yang mendengarnya segera bertanya tentang keadaannya, yang mana daripada mengungkapkan kebenarannya, dia malah menjawab tidak ada apa-apa dan meminta mereka untuk segera memanggil Liu Yan. Berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, Xiao Tian lantas mengambil potongan pedang yang digunakan untuk membunuh dirinya. Dengan santainya dia mulai meremas-remas potongan pedang tersebut, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat si pembunuh sangat-sangat terkejut karena pedang yang dia gunakan merupakan senjata spiritual terbaik tingkat 6. Apakah departemen intelijen di istana semuanya bodoh? Apakah dia ini benar-benar orang biasa seperti yang dibicarakan? Aku benar-benar akan memberi kalian pelajaran nanti, pikir si pembunuh dengan tubuhnya yang mulai gemetar ketakutan. Tak butuh lama, Liu Yan akhirnya tiba sehingga Xiao Tian mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, yang mana pria tersebut secara diam-diam telah mencoba memukul dirinya yang sedang tidur menggunakan sebilah pedang pendek. Oleh karena itu, karena penyusup bisa masuk sampai ke tempatnya, dia sedikit khawatir ada orang lain yang datang dan mengganggu istrinya. Dan begitu mendengar jawaban bahwa istrinya baik-baik saja, dia akhirnya bisa menghela nafas lega. Penasaran karena dia sama sekali tak bisa melihat senjata si pembunuh, Liu Yan mencoba menanyakannya sehingga Xiao Tian segera menunjukkan segumpal logam di tangannya. "Pedang yang kumaksud sudah rusak saat mengenaiku. Aku bosan lalu memainkannya, jadi sekarang kuserahkan padamu. Kau seharusnya bisa mendapatkan beberapa uang dengan menjual perhiasan sampah ini," ucap Xiao Tian. Adapun Liu Yan, dia yang tahu gumpalan tersebut merupakan emas Ling Feng yang harganya bisa mencapai ratusan ribu batu spiritual. Begitu menerimanya, dia hanya bisa mengucapkan terima kasih. Singkat cerita, setelah itu mereka mulai menginterogasi si pembunuh, yang mana dari pakaiannya Liu Yan tahu bahwa orang tersebut berasal dari aula jiwa hitam dan juga bawahan langsung dari salah satu Sikh Evil. Tanpa berusaha menutupinya, si pembunuh segera mengakuinya. Bahkan dia juga memperkenalkan dirinya yang bernama Feng Meng dan berusaha meyakinkan Liu Yan bahwa semuanya hanya kesalahpahaman.
Apa kesalahpahaman? Kau telah menyusup ke istana di malam hari dan menyerang pangeran yang sedang tidur. Apakah kau masih bisa bilang itu hanya kesalahpahaman? Ucap Liu Yan. Gagal meyakinkan Liu Yan, Feng Meng beralih ke Xiao Tian. Bahkan dengan konyolnya, dia mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak berniat membunuh karena dia menyerang menggunakan bagian belakang pedang. Adapun alasan dia menyusup ke istana hanya untuk mengumpulkan informasi dan menangkap seorang pelayan. Liu Yan, kurasa orang ini menganggapku idiot, ucap Xiao Tian setelah melihat usaha konyol Feng Meng. Tahu bahwa apapun yang dilakukan Feng Meng tak mungkin bisa mengubah hasilnya, Liu Yan lantas memberikan nasihat agar menghentikan semua usahanya itu karena bahkan rawa racun yang tidak beruntung telah jatuh ke tangan sang pangeran. Begitu mendengarnya, Feng Meng kembali dibuat terkejut karena dia sendiri tahu tentang rawa racun yang seharusnya datang ke dinasti Yan Agung. Setelah menyimpulkan, Feng Meng sangat yakin bahwa Xiao Tian adalah Hades yang baru-baru ini menjadi topik pembicaraan semua orang. Setelah itu dengan sengaja Feng Meng berteriak dengan sangat keras saat dia mencoba bertanya apakah Xiao Tian benar-benar Hades. Melihat itu, Xiao Tian hanya bisa terkejut karena pada dasarnya Feng Meng sedang berusaha menyebarkan tentang identitas aslinya, yang mana hal itu pastinya bisa berdampak buruk jika istrinya mendengarnya. Tak ingin bersikap lunak lagi, Xiao Tian yang benar-benar mulai kesal segera mengayunkan tangannya yang langsung merobek ruang dan waktu. Tanpa memperdulikan Feng Meng yang benar-benar menyesali perbuatannya, dia langsung melemparnya ke dalam dan menutupnya kembali. Aku benar-benar sangat toleran terhadap orang lain dan keras terhadap diriku sendiri, ucap Xiao Tian yang membuat Liu Yan semakin kebingungan karena dia sama sekali tak mengetahui jalan pikiran sang pangeran. Kemudian Xiao Tian memberikan perintah pada Liu Yan untuk pergi mengecek istrinya untuk memastikan apakah teriakan Feng Meng terdengar olehnya dan mengganggunya. Tak butuh lama, salah satu bawahan yang diutus kembali dan memberi kabar bahwa setengah jam yang lalu Ziruyan pergi bersama dengan Li Shuang dan menitipkan pesan bahwa ada kemungkinan mereka tidak akan kembali pada malam hari sehingga Xiao Tian tidak harus menunggu. Pastinya itu merupakan berita yang sangat mengembirakan bagi Xiao Tian, sehingga segera setelah itu dia menyuruh mereka berdua untuk kembali bertugas, sementara dirinya kembali menikmati tempat tidur batu rohnya saat dia juga memikirkan rencana besok untuk meminta Yang Ming memasak lebih banyak makanan enak. Keesokan harinya, Ling Er terlihat sedang mondar-mandir karena gelisah sebelum akhirnya ibunya datang dan bertanya apakah ada berita tentang ayahnya, yang mana ternyata alasan kenapa malam sebelumnya Ziruyan pergi bersama Li Shuang karena mereka sedang mencari Yang Ming yang tiba-tiba menghilang. Ling Er berkata bahwa dia sama sekali tidak dapat menemukan petunjuk tentang keberadaan ayahnya meskipun telah mencari di seluruh kota. Adapun Li Shuang, dia yang telah mencari di sekitar kota kekaisaran juga tidak dapat menemukan jejak apapun. Tak butuh lama Ziruyan tiba, tetapi sayangnya dia juga mengalami hal yang sama yang benar-benar membuat Li Shuang sangat sedih dan sedikit menyalahkan dirinya karena semua itu terjadi setelah dia mengusir suaminya dari rumah karena marah.
Merasa bahwa kejadian tersebut sedikit janggal, Ziruyan beranggapan bahwa hilangnya Yang Ming bukan karena dia pergi, melainkan dia telah diculik oleh seseorang. Dan itu terkait dengan Xinjing Selatan, karena di bawah naungan Yang Ming, Xinjing Selatan menjadi semakin stabil, yang mana hal itu juga berdampak buruk pada orang-orang tak baik yang telah bersembunyi di antara para pengungsi. Untuk balas dendam, mereka pasti telah menyewa organisasi yang dapat menyelinap ke kota kekaisaran dan menangkap Yang Ming tanpa ada yang menyadarinya. Mungkin hanya ada satu organisasi yang bisa melakukan itu, yaitu Aula Jiwa Hitam tambah Ziruyan, yang membuat kekhawatiran Li Shuang semakin besar karena dia sendiri tahu sekejam apa tindakan yang sering dilakukan Aula Jiwa Hitam. Benar-benar di ujung tanduk, yang dapat dilakukan Li Shuang hanya bisa meminta bantuan pada Ziruyan. Menanggapi itu, karena pada dasarnya Li Shuang dan keluarganya benar-benar telah dianggap seperti keluarganya sendiri, Ziruyan segera menerimanya. Bahkan dia sendiri yang akan pergi untuk membawa kembali Yang Ming. Ling Er, jaga ibumu, ucap Ziruyan sebelum akhirnya dia pergi. Adapun Li Shuang, dia memutuskan untuk kembali mencari suaminya karena ada kekhawatiran semua kekacauan tersebut merupakan taktik Aula Hitam untuk memisahkan Ziruyan dari dinasti Yan Agung. Di saat Ling Er benar-benar bingung harus berbuat apa, tiba-tiba dia teringat sesuatu dan pastinya itu adalah Xiao Tian, sehingga tanpa berbasa-basi lagi, dia langsung pergi untuk menemuinya. Begitu sampai, Ling Er langsung menerobos masuk yang sedikit membuat Liu Yan yang sedang latihan terkejut. Ditanya di manakah sang pangeran, Liu Yan lantas menjawab bahwa sang pangeran mungkin belum bangun, sehingga setelah itu Ling Er segera pergi ke kamarnya dan berusaha membangunkannya. Meskipun enggan, dengan terpaksa Xiao Tian akhirnya terbangun dan segera bertanya apa yang sedang dilakukan Ling Er sampai-sampai mengganggu tidurnya. Menanggapi itu, dia lantas menjelaskan bahwa ayahnya tadi malam telah diculik dan sampai sejauh ini belum ditemukan. "Apa katamu? Kau bilang juru masakku telah diculik," teriak Xiao Tian yang benar-benar membuat Ling Er yang awalnya panik segera membeku di tempat, karena meskipun ayahnya telah menganggap sang pangeran seperti saudaranya sendiri, namun sebaliknya sang pangeran hanya menganggap ayahnya sebagai juru masak. Sadar bahwa dirinya telah mengatakan kata-kata yang seharusnya tak diucapkan, dengan konyolnya Xiao Tian meminta semuanya diulang, sehingga setelah itu dia benar-benar mengulanginya dan kembali berteriak terkejut, yang mana kata juru masak sebelumnya telah diganti dengan saudara, dan pastinya hal itu semakin membuat keduanya bingung harus bereaksi seperti apa. Mencoba untuk mengakhiri candaan, Xiao Tian mulai memikirkannya dengan serius, yang pastinya semua berdasar pada pendapat pribadinya, yang mana intinya sehubungan dengan serangan di malam sebelumnya, dia sangat yakin pelakunya adalah Aula Jiwa Hitam, sehingga dia hanya bisa bertanya-tanya kenapa mereka mengincar dirinya yang pada dasarnya hanya seorang pangeran pemalas, karena sejak datang ke dunia ini setiap hari dia tidak melakukan apapun kecuali makan dan minum, sehingga seharusnya Aula Jiwa Hitam tidak memiliki alasan untuk memprovokasi dirinya. Ling Er dan Liu Yan hanya bisa berpikir bahwa sikap malas pangeranlah yang membuat masalah datang menghampirinya. Namun sayangnya, Xiao Tian sendiri sama sekali tak menyadarinya, yang mana semakin lama dia memikirkannya, semakin konyol juga kesimpulan yang dia buat, sehingga pada akhirnya dia benar-benar sangat yakin bahwa di balik penculikan Yang Ming, karena Yang Ming memiliki hubungan paling dekat dengan dirinya.
Yang mulia, Anda benar-benar berpikir terlalu berlebihan. Di mata orang lain, Anda hanya orang biasa. Jadi siapa yang mau mengincarmu? Itulah yang difikirkan Ling Er dan juga Liu Yan. Kalau aku tidak segera bertindak, Yang Ming akan diincar dan dia tidak akan bisa membuatkanku makanan lagi. Sial, kenapa selalu ada orang bodoh yang mencoba menyakitiku? Ini tidak bisa dibiarkan, jadi aku harus segera membunuh mereka semua. Ling Er, jangan khawatir, aku pasti akan membawa kembali ayahmu hidup-hidup, ucap Xiao Tian sebelum akhirnya dia melesat pergi. Adapun Ling Er, dia merasa bahwa sikap sang pangeran terlalu sensitif sehingga Liu Yan hanya bisa menyimpulkan bahwa tampaknya sang pangeran sudah mengalami sesuatu di dunianya sendiri sebelum dipanggil ke dunia ini yang membuatnya selalu bersikap salah paham dengan apa yang diinginkan orang lain. Namun satu hal yang pasti, meskipun semua itu hanya salah paham, Xiao Tian yang telah menargetkan Aula Jiwa Hitam menjadi berita yang cukup menggembirakan karena mereka merupakan kelompok yang benar-benar sangat menjijikan dan pantas dibersihkan. Apalagi dengan menyinggung perasaan sang pangeran, mereka sudah pantas mendapatkan semua kesialan itu. Sementara itu di sisi lain, Ziruyan terus melanjutkan perjalanannya menuju ke wilayah kekuasaan Aula Jiwa Hitam agar bisa menyelamatkan Yang Ming. Awalnya dia sedikit ragu karena mungkin itulah yang direncanakan Aula Jiwa Hitam agar dirinya pergi meninggalkan dinasti Yan Agung, atau mudahnya mulai saat ini kita akan memanggilnya Kekaisaran Dayan. Oleh karena itu, daripada masuk ke wilayah musuh secara sembarangan, dia memutuskan untuk mengatur rencana secara matang terlebih dahulu. Di saat itulah tiba-tiba ada sesuatu yang melesat melewatinya dengan kecepatan yang benar-benar sangat gila, yang pastinya itu adalah Xiao Tian. Ziruyan yang tak menyadari bahwa itu adalah suaminya malahan menjadi waspada, bahkan sampai melepaskan sebuah tebasan yang pastinya tak mungkin bisa mengejar kecepatan terbang Xiao Tian. Bahkan hanya dengan mengenai auranya saja, pedang yang digunakan untuk menyerang hancur berkeping-keping. Sadar bahwa arah yang dituju Xiao Tian adalah wilayah kekuasaan Aula Jiwa Hitam, Ziruyan yang awalnya ragu akhirnya memutuskan untuk pergi mengejarnya karena dia sendiri juga merasa penasaran apakah mungkin orang tersebut adalah Hades. Ternyata Yang Ming benar-benar telah diculik oleh Aula Jiwa Hitam dan orang yang menculiknya adalah pria bernama Tiasha yang saat ini juga telah membawa Yang Ming ke sebuah lembah tempat di mana markas Aula Jiwa Hitam berada. Apakah ini aula utama dari Aula Jiwa Hitam? Bangunan ini kelihatannya dibangun sekitar 30-40 tahun yang lalu. Sejauh yang ku tahu, Aula Jiwa Hitam sudah ada sekitar 40 tahun yang lalu, pikir Yang Ming. Setelah masuk, Tiasha segera melapor bahwa dia telah berhasil membawa Yang Ming. Dia juga melaporkan tentang dampak dari penculikan tersebut, yang mana istri Yang Ming bereaksi sangat cepat sampai-sampai membawa sang ratu keluar dari kota untuk mencarinya. Sayangnya mereka tidak menyadari kalau kita sudah menyiapkan banyak arai teleportasi tersembunyi, tambah Tiasha yang langsung mendapat pujian dari tuannya yang bernama Bai Xinglian yang juga menjabat sebagai pemimpin dari Aula Jiwa Hitam. Melihat sikap tenang Yang Ming, beberapa anggota Aula Jiwa Hitam sedikit memujinya, dan dilihat dari gelar dan juga statusnya, kemungkinan besar mereka merupakan anggota Six Evil yang sama seperti Yuan Bai. Untuk namanya sendiri, ada seorang wanita bernama Li Sunhua, dia memiliki gelar Cutting Girls.
Kemudian ada Zhuang Yi dengan gelar Hidden Killing Ghost, Su Fu si Poison Foreigner, serta Liang si Reaper. Tuan Zhong, kau sedang dalam bahaya sekarang, tapi kau terlihat cukup tenang. Aku benar-benar ingin melihat apakah kau memang lebih berani dari orang biasa, ucap Li Xunhua yang langsung dijawab bahwa alasan Yang Ming masih bersikap tenang karena dia sendiri tahu saat ini benar-benar berada dalam bahaya dan tak mungkin bisa kabur. Oleh karena itu, daripada menyesal, dia lebih memilih untuk menerima nasibnya dan sedikit bersyukur karena sebelum mati bisa melihat para petinggi dari Aula Jiwa Hitam yang tak semua orang bisa melihatnya. Entah mengapa, Bai Xin Lian berkata bahwa alasan menculik Yang Ming bukan untuk membunuhnya, melainkan hanya sekedar mengundang untuk membahas sebuah masalah sehubungan dengan Xiao Tian. Adapun permasalahan yang dimaksud, entah mengapa Bai Xin Lian menginginkan Yang Ming sebagai kaki tangannya dan tugasnya hanya untuk melindungi posisi Xiao Tian karena dia berencana bekerja sama dengan Xiao Tian untuk mengawasi pergerakan Ziruyan. Yang Ming yang awalnya mengira Liu Aotian adalah dalang dibalik penculikan dirinya, setelah mendengar apa yang dikatakan Bai Xin Lian, kecurigaannya segera hilang digantikan dengan rasa penasarannya terhadap rencana Bai Xin Lian yang ingin mengawasi Ziruyan. Setelahnya, diskusi di antara mereka berdua dimulai. Namun pastinya, Yang Ming yang tak ingin mengkhianati kekaisaran Dayan segera menolaknya. Apalagi berkat sang kaisar terdahulu, dia yang masa lalunya hanya seorang pelajar miskin, sekarang telah menjadi orang yang memiliki status dan yang paling utama, dirinya telah menganggap Ziruyan sama seperti keponakannya sendiri. Tak mungkin menyerah begitu saja, Bai Xin Lian akhirnya menggunakan cara kasar sehingga dia segera menyuruh Su Fu untuk menindaklanjuti. Adapun yang dilakukan Su Fu, setelah mendekat dia langsung memukul Yang Ming sebelum akhirnya secara paksa dia berusaha memasukkan sebuah cacing ke dalam mulutnya. Setelah tertelan, barulah dia menjelaskan bahwa cacing tersebut merupakan cacing berbau yang memiliki racun yang cukup menarik. Cacing tersebut sekarang telah menjadi parasit di tubuhmu. Dalam 3 hari, jika kau tidak bisa mencari penangkalnya, cacing tersebut akan mulai memakan organ dalammu, ucap Su Fu. Oleh karena itu, jika Yang Ming mau menyetujui kesepakatan di antara mereka, dia akan menyalakan sebuah dupa yang mengeluarkan bau yang sangat menjijikan bagi cacing tersebut, sehingga secara alami cacing yang berada di dalam tubuh Yang Ming tidak akan berani menyentuhnya. Seharusnya sekarang mereka benar-benar telah menekan Yang Ming. Namun melihat Yang Ming tetap diam saja dan bahkan tidak berteriak kesakitan, hanya bisa membuat mereka semua merasa bingung, bahkan Su Fu mulai kesal. Meskipun kondisinya benar-benar sangat parah, sebisa mungkin Yang Ming terus mempertahankan akal sehatnya. Tekadnya untuk tidak mengkhianati kekaisaran Dayan khususnya Ziruyan benar-benar sangat kuat karena bagaimanapun juga hubungannya dengan Ziruyan bukan sekedar hubungan atasan dan bawahan saja, karena sejak kecil Ziruyan sudah menganggap dirinya sebagai pamannya. Yan Agung adalah sebuah negara dan juga rumahku. Aula Jiwa Hitam hanyalah serangga beracun, tidak mungkin aku akan tunduk, tambah Yang Ming yang semakin membuat Su Fu dan yang lainnya kesal. Melihat sikap keras kepala Yang Ming, Bai Xin Lian akhirnya menyuruh Zuan Ji untuk bertindak karena dialah orang yang paling cocok dalam urusan memotong-motong daging.
Begitu mendekat, Zhuang Yi segera mengeluarkan senjatanya. Adapun Yang Ming, dia hanya bisa pasrah dengan air mata yang sedikit mengalir karena dia benar-benar merasa sedih karena tidak bisa membantu Ziruyan lagi dan bahkan dia tidak bisa melihat putrinya menikah. Li Shuang, maafkan aku seharusnya tidak bertengkar denganmu tadi malam, tambah Yang Ming yang sangat yakin bahwa hidupnya akan berakhir di sini. Pastinya di momen krisis seperti itu sesuatu terjadi yang mana tiba-tiba atap meledak diikuti dengan sebuah sosok yang datang yang pastinya itu adalah Xiao Tian yang mendarat dengan indah di atas Zhuang Yi. Yang Ming, selamat pagi. Kenapa kau menangis? Dan untuk kalian sungguh berani membuli koki pangeran ini, ucap Xiao Tian yang awalnya ramah sebelum digantikan dengan amarah saat menatap pada orang-orang aula jiwa hitam. Bahkan dia juga melepaskan sedikit kekuatannya yang memberikan dampak tekanan luar biasa bagi mereka. Xiao Tian langsung mendekati Bai Xinglian. Bai Xinglian yang panik berusaha menghentikan Xiao Tian dengan memberitahu tentang Yang Ming yang telah menelan ulat beracun yang mana jika tidak secepatnya diberi penawar dia akan mati. Meskipun berhenti, konyolnya Xiao Tian tidak mempercayai kata-kata Bai Xinglian dan sangat yakin bahwa alasan Yang Ming terlihat menderita seperti itu hanya disebabkan oleh faktor usia. Tahu bahwa nasib mereka sedang dipertaruhkan, Xu Fu ikut menjelaskan karena bagaimanapun juga dirinya lah orang yang telah memasukkan cacing beracun ke dalam tubuh Yang Ming. Bahkan yang lainnya juga mulai mendesak Yang Ming untuk menjelaskannya karena nyawa mereka saat ini benar-benar ada di tangannya. Ternyata karena mungkin dipengaruhi oleh kondisinya, sampai sejauh ini Yang Ming masih belum sadar bahwa orang yang datang menyelamatkannya adalah sang pangeran. Bahkan ketika Xiao Tian mulai menanyainya, dia masih ragu mengira itu hanyalah ilusi dan pada akhirnya dia percaya setelah Xiao Tian secara santai mulai menceritakan tentang kisah masa lalunya yang cukup memalukan sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Ling Er yang katanya kejadian itu terjadi ketika dirinya masih berusia 6 tahun. Singkat cerita, mengabaikan Yang Ming yang masih terkejut karena kisah kelam masa lalunya dibongkar oleh putrinya sendiri, Xiao Tian dan Bai Xinglian memulai diskusi mereka. Xiao Tian mencoba meminta penawarnya sehingga Xu Fu segera menyalakan sebuah lentera yang mengeluarkan bau dan mulai menenangkan Yang Ming. Ketika ditanya apakah itu memang penawarnya, Yang Ming hanya berkata bahwa itu bukan penawarnya, melainkan hanya aroma yang bisa meredakan rasa sakit dari serangga beracun. Xiao Tian pastinya hanya bisa terkejut karena pihak lain telah berani membodohinya. Adapun Bai Xinglian dan kelompoknya, meskipun takut, sebisa mungkin mereka berusaha tetap tenang dan meminta sebuah kesepakatan pada Xiao Tian untuk melakukan kontrak darah sebagai jaminan keselamatan nyawa mereka. Sebelum Xiao Tian sempat menjawabnya, Yang Ming yang tak mungkin membiarkannya begitu saja akhirnya ikut campur dan berusaha mencegahnya. Hal itulah yang benar-benar membuat Bai Xinglian dan yang lainnya khawatir karena di situasi seperti ini mereka jauh lebih takut pada tekad Yang Ming yang mungkin tidak takut mati. Pastinya Xiao Tian segera menerima kesepakatannya saat dia juga meyakinkan Yang Ming bahwa semuanya akan baik-baik saja. Apalagi dia benar-benar tak mungkin membiarkan juru masak pribadinya mati begitu saja, dan yang paling utama dirinya juga tak mungkin bisa melihat Ling Er menangis ketika mendengar bahwa kalau ayahnya telah mati.
Karena proses kontrak darah tak butuh memakan banyak waktu, secara singkat Xiao Tian menyelesaikan prosesnya. Baru setelah itu, Su Fu memberikan penawarnya yang katanya akan merubah cacing beracun atau cacing berbau di dalam tubuh Yang Ming menjadi nanah dalam 3 hari. Setelah memakannya, Xiao Tian meninggalkan sedikit kata-kata peringatan untuk mereka sebelum akhirnya bersama dengan Yang Ming dia pun pergi, yang membuat Bai Xinglian dan yang lainnya bisa menghela nafas lega. Kemudian Bai Xinglian yang kembali kesal mulai meneriaki Su Fu untuk menanamkan cacing berbau pada semua orang di aula informasi, karena akibat informasi mereka yang tidak akurat, hampir saja mereka dimusnahkan oleh Xiao Tian. Setelah sedikit tenang, mereka kembali membicarakan Xiao Tian, khususnya cara menanganinya. Bai Xinglian berpendapat bahwa satu-satunya cara dengan meminta bantuan manajemen puncak sekte Holy Demon untuk mengambil tindakan. Apalagi situasi mereka saat ini juga tidak sepenuhnya berada di pihak yang dirugikan, karena berkat sumpah darah sangat mustahil bagi Xiao Tian mengambil tindakan terhadap mereka. Sepertinya aku harus menyiksanya dengan baik dan mencintainya, tambah Bai Xinglian tanpa tahu bahwa semua pemikirannya itu tak mungkin bisa terwujud. Dan benar saja, tiba-tiba Li Sun Hua mencoba menyadarkan kembali hayalan Bai Xinglian saat dia menunjuk ke sebuah arah dengan wajah yang benar-benar gugup. Begitu melihat arah yang dimaksud, keterkejutan langsung menghampiri Bai Xinglian, karena ternyata dari awal Xiao Tian dan Yang Ming hanya berpura-pura pergi, dan sebaliknya diam-diam mereka bersembunyi di luar untuk menguping pembicaraan di dalam. Xiao Tian hanya bisa mengutuk mereka yang benar-benar memiliki sikap licik, padahal dia sendiri telah memberi mereka kesempatan untuk berjalan ke jalan yang benar. Melihat itu, awalnya Bai Xinglian dan yang lainnya masih ketakutan. Tetapi begitu mengingat mereka masih memiliki kontrak darah, ekspresi ketakutan Bai Xinglian segera digantikan dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Bahkan sampai memperingati Xiao Tian untuk tidak bertindak gegabah jika tidak ingin dihukum oleh aturan langit dan bumi karena melanggar sumpah. Kau benar-benar keras kepala. Tampaknya kau masih tidak tahu bagaimana harus bertobat. Bahkan kau masih berbicara dengan cara yang aneh. Seperti yang aku duga, aula jiwa hitam telah lama diam-diam menargetkanku, ucap Xiao Tian yang masih saja setia dengan pemikirannya sendiri, seolah-olah semua kekacauan yang selama ini dia alami merupakan rencana yang telah dirancang oleh Bai Xinglian. Alhasil, Bai Xinglian yang benar-benar tak tahu apa-apa hanya bisa bingung dengan pemikiran konyol tersebut. Dan parahnya lagi, bahkan para anggota aula jiwa hitam lebih mempercayai apa yang dikatakan Xiao Tian. Karena selama pembicaraan nama Yuan Bai ikut disebut, Bai Xinglian akhirnya bisa menebak bahwa identitas sang pangeran adalah Hades yang telah membunuh Yuan Bai. Namun tanpa memperdulikan keterkejutan semua orang termasuk Yang Ming, dengan santainya Xiao Tian mulai membela diri karena pada dasarnya dia tidak membunuh Yuan Bai, melainkan Yuan Bai sendirilah yang bunuh diri. Mendengar itu malah membuat Bai Xinglian dan yang lainnya semakin ngeri, karena mereka sendiri benar-benar tak bisa membayangkan hal macam apa yang dilakukan Xiao Tian sampai bisa membuat orang seperti Yuan Bai bunuh diri. Tak ingin menerima kematiannya begitu saja, mengesampingkan rasa takutnya, Su Fu akhirnya bertindak dengan dia yang memuntahkan racun dari mulutnya tepat ke arah Xiao Tian. Namun pastinya Xiao Tian tak mungkin tinggal diam, yang mana setelah memblokir racunnya dia segera menyerang balik dan memusnahkannya tanpa sisa.
Selain rasa takut pada kekuatan Xiao Tian, kali ini Bai Xinglian dan yang lainnya juga semakin takut pada Xiao Tian yang tanpa ragu-ragu mengingkari kontrak darah. Akibatnya, tak butuh lama langit mulai bergemuruh dengan petir berwarna ungu sebelum akhirnya sesosok naga ungu muncul yang membuat para anggota Aula Jiwa Hitam merasa senang. "Kalau kau punya nyali, coba potong kepalaku," ucap Xiao Tian dengan tatapan dinginnya yang entah mengapa membuat sang naga ketakutan. Bahkan setelah itu, mengesampingkan harga dirinya sebagai seekor naga, dengan sukarela dia mulai memijat-mijat bahu Xiao Tian sebelum akhirnya pergi kembali ke atas langit. Melihat itu pastinya membuat Bai Xinglian dan yang lainnya benar-benar putus asa. Apalagi secara langsung mereka melihat aksi Xiao Tian yang dengan mudah menghancurkan kontrak darah. Setelah itu mereka hanya bisa bersujud meminta ampun dengan alasan bahwa kali ini mereka benar-benar sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi. Menanggapi itu, meskipun Xiao Tian sadar bahwa mereka semua adalah sekelompok bajingan kejam dan jahat, dia bersedia memberikan mereka sedikit keringanan, yang mana saat dia menghitung sampai 3, mereka harus mengatakan hal baik yang pernah mereka lakukan selama hidup yang mungkin bisa menjadi pertimbangan agar nyawa mereka bisa diampuni. Melihat mudahnya bujukan mereka berpikir bahwa sang pangeran adalah seorang idiot yang berpikiran sederhana. Bahkan Yang Ming juga sedikit khawatir karena hal itu mungkin bisa menyelamatkan mereka. Akan tetapi kenyataannya mereka semualah yang idiot karena tak menyadari pikiran konyol Xiao Tian, karena ketika hitungan dimulai, bukannya dimulai dari angka 1, Xiao Tian malah langsung berkata 3. Alhasil mereka yang belum sempat berkata dianggap telah gagal. Namun bukannya membunuhnya, Xiao Tian malah membuka celah dimensi dan sama seperti nasib Feng Meng, mereka segera dilempar ke dalam. Untuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam, mereka adalah Bai Xinglian, Zhuang Yi, dan Liang. Adapun nasib yang lainnya sudah pasti. Setelah itu Xiao Tian menghajar mereka dan menghancurkan markasnya. Setelah berurusan dengan orang-orang Aula Jiwa Hitam, hal terakhir dan terpenting yang dilakukan adalah menjarah harta bendanya, sehingga mereka pun segera pergi ke ruang harta yang meskipun disegel, dengan mudah Xiao Tian mampu menghilangkannya. "Wang Cai, coba hitung berapa banyak nilai kekayaan ini," ucap Xiao Tian melihat tumpukan emas di dalam. Tak butuh lama, proses penghitungan pun selesai, yang mana jumlahnya ada sekitar 32 juta batu spiritual. Adapun Wang Cai, dia segera meminta izin untuk melanjutkan proses upgrade yang masih berjalan. Meskipun 32 juta batu spiritual terbilang jumlah yang banyak, akan tetapi Xiao Tian hanya bisa menghela nafas kecewa karena baginya sebagai kompensasi jumlah tersebut benar-benar tak sepadan dengan semua tindakan yang telah dia lakukan. Di sisi lain, berkebalikan dari Xiao Tian, Yang Ming terlihat begitu sangat senang karena bahkan penghasilan pajak selama setahun penuh kekaisaran Dayan hanya 10 juta batu spiritual. Dan yang pasti kegembiraannya itu didasari oleh kepercayaan diri bahwa Xiao Tian akan menyerahkan harta-harta tersebut ke pemerintah, sehingga begitu Xiao Tian menjelaskan bahwa dia tak berniat melakukannya, dia hanya bisa bingung. Di situ Xiao Tian sebisa mungkin menjelaskan bahwa semua harta tersebut merupakan kompensasi yang diberikan Bai Xinglian dari Aula Jiwa Hitam untuk dirinya.
Intinya, tindakan Aula Jiwa Hitam yang menculik Yang Ming benar-benar telah mengganggu kehidupan damainya, karena seharusnya saat ini dia sedang minum anggur dan makan beberapa menu kecil yang disiapkan oleh Yang Ming. Tetapi gara-gara Aula Jiwa Hitam telah memaksa dirinya untuk datang ke tempat ini dan juga memaksa dirinya harus bekerja ekstra untuk membunuh para anggota Aula Jiwa Hitam yang benar-benar sekumpulan sampah. Setelah dihitung dengan seksama yang pastinya itu menurut perhitungan Xiao Tian, seharusnya kompensasi yang dia dapat sekitar 37 juta batu spiritual, sehingga hanya bisa mendapat 30 juta benar-benar membuatnya sangat kesal. Melihat itu, Yang Ming yang benar-benar bingung harus berbuat apa, pada akhirnya hanya bisa mengacungkan jempolnya untuk memuji tindakan sang pangeran. Karena tak ada hal lain lagi yang harus dilakukan di tempat itu, mereka berdua pun berniat pergi. Namun sebelum itu, tak lupa Xiao Tian menghilangkan semua barang bukti. Yang Ming yang baru pertama kali melihat kekuatan sejati Xiao Tian lantas mencoba bertanya, apakah dia berada di atas ranah Shine. Aku tidak punya ranah, aku bahkan tidak mempunyai aura. Bukankah kau menyadarinya? Entah bagaimana kekuatanku itu spesial. Aku tidak tahu seberapa kuat itu, tetapi itu semua tidak masalah karena aku sangat ahli dalam mengendalikan kekuatanku sendiri. Kalau tidak, kekaisaran Dayan pasti sudah hancur, ucap Xiao Tian yang semakin membuat Yang Ming terkejut, dan sama seperti putrinya, dia pada akhirnya meminta bantuan agar Xiao Tian mau mengajarinya karena meskipun pada dasarnya dia adalah orang yang malas berlatih, melihat kejadian yang baru saja menimpa dirinya yang mungkin sewaktu-waktu bisa terjadi kembali, dia benar-benar ingin mempersiapkan dirinya agar bisa membela dirinya sendiri. Setelah itu, untuk sementara waktu mereka terus melanjutkan basa-basi. Ada sedikit pembicaraan konyol yang mana jika Yang Ming tetap ingin mengikuti dirinya, mungkin dia bisa mendapat julukan Heavy Tank Cavalry. Namun ternyata Yang Ming cukup menyukai julukan tersebut. Setelah dibujuk bahwa dia juga akan menyiapkan 5-10 menu makanan setiap minggu, Xiao Tian diminta untuk menulis sebuah pesan di atas tanah yang cukup menutupi seluruh lembah. Untuk pesannya sendiri berbunyi, "Aku adalah Yama atau Hades, sang raja neraka, pasti akan memenangkan masalah yang agung." Adapun tujuannya, Yang Ming berniat meminjam identitas Xiao Tian sebagai Hades untuk mengetahui siapakah yang sedang mengincar kekaisaran Dayan. Baru saja ingin menulisnya, tiba-tiba Xiao Tian dikejutkan dengan sebuah kehadiran yang mana dia dapat merasakan bahwa istrinya mulai mendekat. Oleh karena itu, setelah menulis pesannya tanpa berbasa-basi lagi, dia pun melesat pergi, yang mana dampak dari tindakannya itu bahkan sampai membuat langit yang awalnya gelap terang kembali. Setelah itu tak butuh lama, Ziruyan benar-benar datang, sehingga hal pertama yang dia lakukan adalah menanyakan tentang kondisi Yang Ming, yang langsung dijawab bahwa dirinya baik-baik saja. Begitu melihat pesan yang ditulis Xiao Tian, pastinya hanya bisa membuat Ziruyan terkejut. Menanggapi itu, Yang Ming lantas menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi, yang mana intinya dirinya memang diculik oleh Aula Jiwa Hitam dengan tujuan untuk meminta dirinya agar bisa melindungi sang pangeran dari Liu Aotian. Tak lupa dia juga menceritakan tentang kemunculan Hades yang telah membantai seluruh anggota Aula Jiwa Hitam. Tetapi sayangnya karena Hades menggunakan pakaian hitam, dirinya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Untuk tujuan Hades sendiri dikatakan memang untuk menghancurkan Aula Jiwa Hitam yang hampir sama memiliki tujuan seperti Gedung Awan Darah yang pastinya mengancam kekaisaran Dayan.
Yang mulia, ini hadiah dari Hades, tambah Yang Ming saat dia menyerahkan cincin penyimpanan yang berisi seluruh harta benda aula jiwa hitam, dan kemungkinan besar isinya hanya berisi senjata-senjata serta barang-barang berharga lainnya kecuali emas dan juga uang. Hades benar-benar sangat murah hati. Sepertinya dia sangat ingin membantu Yan Agung berkembang. Aku benar-benar tidak tahu apa pemikirannya, ucap Ziruyan, yang membuat Yang Ming hanya bisa tersenyum canggung karena pemikiran Hades tak sehebat apa yang difikirkan Ziruyan, karena pada dasarnya Hades alias Xiaotian selalu memikirkan makanan, minuman, dan bersenang-senang. Paman Zong, mari kita kembali dengan cepat. Istrimu dan putrimu pasti sangat mengkhawatirkanmu, ucap Ziruyan, sehingga setelah itu dengan salah satu tekniknya dia membawa Yang Ming kembali dengan cepat. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.